Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata lil muttaqinal muhsinin wa hayya'al jahima lil kafirinal ghawin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para bapak-bapak kiai, para bapak ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Thahir selaku pengurus Pondok Pesantren At-Thahiriyah. Kita doakan bersama semoga beliau panjang umur, murah rezeki, barokah kehidupannya, soleh-solehah seluruh generasinya, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dero, juga sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dero, Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang Miryadi. Yang saya hormati Ketua Muslimat NU Kabupaten Dero, Al-Mukarramah Ibu Hajah Heriati. Yang saya hormati Ketua Muslimat NU Kabupaten Kutai Timur sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Al-Mukarramah Ibu Hajah Sulasi Esos. Yang saya hormati Ustadz Agus Ardianto selaku Ketua Jakman Kabupaten Dero. Yang saya hormati Ketua Panitia Saudara Nur Huda. Ayuhal hadirun al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, keluarga besar Masjid Al-Fatah hafizakumullah. Pertama, marilah kita selalu dan bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, karena taufiknya, karena hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka ta'ziman, dalam rangka ikraman, dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa semoga rawuh panjenengan selalu dibarengi dengan hidayah dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ihim, para ulama salaf, para ulama kholaf, para ulama mutakhirin, para ulama akhir zaman. Lebih-lebih semoga salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada kita semua yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi malam hari ini. Amin Allahumma. Nyuwun sewu kula niki lek ken ceramah kali lenggah niki mboten pate gathuk. Kula niki senengane lek ceramah kali ngadeg. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama di halaman Masjid Al-Fatah. Saya ingin berdoa sekaligus mendoakan mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, badan sehat walafiat, rezeki yang halal yang banyak dan barokah, rumah tangganya semoga indah, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita, cucu-cucu kita semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sudah berkecukupan jangan lupa segera berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah, berkunjung ke makam Rasul di Jannatul Munawwarah, pulang haji pulang umroh insyaallah rezekine mboten kurang malah tambah kata. Kita para dikatakan membangun pembangunan masjid-masjid lan madrasah kanggo didik bocah-bocah kersane sing lanang dadi anak saleh sing wedok dadi anak salehah. Amin Allahumma amin. Terus tiang Jawi le anak polah wong tua keperadah tapi ning sing polah bapak mboke malah brojol maneh metu dadi bocah. Amin Allahumma amin. Iki sing amene banter kulino polah niki. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, oh ya lupa yang saya hormati teman-teman Pagar Nusa, teman-teman Banser tadi, luar biasa. Saya melihat acara Maulid Nabi ini seperti acara yang digelar oleh para wali, Bapak. Kalau enggak wali ya kelompok yang nekat nih gini. Sudah hakul yakin bahwa malam hari ini tidak akan turun hujan. Gini bang, ini kalau nggak startup wali ini nggak berani ini. Terus tiba-tiba hujan ini kinten-kinten dos pundi nih kan? Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, bicara tentang peringatan dan peringatan. Kita ini bersyukur sekali ternyata Islam terlahir di negara Arab, tapi Islam betul-betul diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia itu banyak banget yang namanya mau'izatul hasanah, tapi kadang-kadang kurang uswatul hasanah. Yang namanya peringatan. Bulan Rejab ada Isra Mi'raj. 15 Sya'ban ada nisfu Sya'ban. 17 Ramadan ada nuzulul Quran. Di bulan Syawal ada halal bihalal. Di bulan Rabiul Awal ada Maulid Nabi.
Belum lagi yang namanya yasinan, tahlilan. Lalu saya berpikir, kalau nggak ada Jamiah Nahdlatul Ulama, tidak ada yang namanya halal bihalal. Bila tidak ada Jamiah Nahdlatul Ulama, mungkin juga tidak ada peringatan Isra wal Mi'raj. Bila tidak ada Jamiah Nahdlatul Ulama, mungkin saja tidak ada peringatan Maulid Nabi. Ternyata yang meramaikan dakwah Islam di Indonesia adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka bapak-bapak kita dulu bikin nyanyian. Bapakku NU, ibuku muslimat, kakakku Ansor, mbak Yuku Fatayat, melo NU, soyo nikmat, yasin tahlil oleh di Indonesia. Ditambah lagi tanggal 1 Mei itu ada peringatan yang namanya peringatan Hari Buruh. Buruh saja loh diperingati hari kelahirannya. Tanggal 1 Desember ada lagi peringatan. Hari apa mas? 1 Desember mas? Yang bisa menjawab nanti saya kasih hadiah uang tunai. Kalau niki istri saya jadi anggota DPR, saya itu juga mantan anggota DPR 3 periode. Boleh gak usah ngurodo akeh niki. Yang bisa menjawab tak kasih hadiah uang tunai 100.000 rupiah niki. 1 Desember hari apa mas? Hari santri. Betul sekali, jawabannya salah. Hari apa mas? Hari Sumpah Pemuda. Betul, jawabannya keliru. Hari 1 Desember hari Aid mas. Kene mas, saban munggah mas. Mas, 1 Desember diperingati sebagai hari apa? Hari Aid. Aid itu apa mas? Sampai asmane sinten? Afif. Ternyata beliau penggiat Aid. Maka tahu 1 Desember peringatan hari Aid. Karena jawabannya betul, 100.000 rupiah buat Mas Afif. Ini kita sih penasaran dikit-dikit. Maka kalau jadi kiai tadi seperti doanya Pak Kiai Thohir, harus jadi kiai makmur. Ayuhal hadirin al-kiram barhadirin, secara umum dari peringatan-peringatan yang kaitannya dengan ada umat manusia, saya kelompokkan menjadi 3. 1, ada hari peringatan kelahiran seseorang. Orang yang kita peringati hari kelahirannya, yang bersangkutan masih hidup, masih segar, bugar, yang sering kita katakan sebagai peringatan hari ulang tahun. Lalu bolehkah kita mengulang tahuni anak-anak kita? Yang konon semenjak zaman Rasul tidak pernah ada yang namanya peringatan hari kelahiran. Hanya saja ternyata Rasulullah begitu ditanya, ya Rasul, mengapa engkau puasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin itu adalah hari di mana saya terlahir ke permukaan bumi. Andai kata ada orang yang tidak sependapat dengan kiaskan dengan hari Rasul,
maka masuk kategori perbuatan mubah. Karena perbuatan mubah itu kaitannya erat sekali dengan masalah niat. Hukum Islam itu secara global ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 4 di antara hukum Islam yang ada itu semua kaitannya dengan niat. Hanya 1 yang tidak ada korelasinya dengan niat, yakni perbuatan haram. Sholat itu perbuatan wajib. Ternyata pada waktu itu takbiratul ikhram, hati kita juga harus niat. Wudu andai kata tidak mau melaksanakan ibadah sholat, hukumnya sunnah. Itu juga pada waktu membasuh muka yang pertama, hati kita harus niat. Perbuatan makruh sekalipun harus ditata dengan niat. Apalagi perbuatan mubah. Menawi panjenengan gadah anak lanang, bertepatan dengan usia 2 tahun, lalu panjenengan ngerawuh ke Pak Yai Muhammad Thohir, diminta hadir dalam rangka berdoa sekaligus mendoakan mudah-mudahan putra panjenengan menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Maka karena niatnya baik sekalipun perbuatan mudah, nilainya di sisi Allah menjadi amal yang baik. Hanya 1 yang tidak ada kaitannya dengan masalah niat. Masjid Al-Fatah ini ternyata yang sempurna baru bawahnya. Yang atas belum sempurna. Lalu panjenengan malam-malam lihat toko bangunan gudangnya terbuka. Lalu nyuri semen 10 sak disumbangkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Al-Fatah. Sekalipun niatnya baik, maka tidak ada hubungannya dengan niat. Tapi mboten perlu khawatir. Kebetulan istri saya sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur yang membawahi 3 kabupaten, salah satunya Kabupaten Berau, nanti dianggarkan insya Allah tahun 2025 nanti Masjid Al-Fatah bisa dianggarkan. Saya lo anggota DPR Kabupaten punya budget per tahun, saya punya budget 18 miliar. Untuk bisa membantu pembangunan, tapi karena saya orang Kutai Timur, hanya boleh anggaran itu dikucurkan di Kabupaten Kutai Timur. Ayo hal hadirin al-kiram, para hadirin. Yang kedua, ini ada memperingati hari kematian seseorang. Yang dalam bahasa orang Jawa Timur biasanya disebut dengan acara tahlilan. Halala yuhalilu tahlilan. Membaca kalimatut thayyibah zikir tahlil la ilaha illallah. Ternyata para hadirin tentang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia secara umum terjadi khilafiyah. Ada kelompok orang-orang NU yang mengatakan bahwa ini perbuatan sunnah, tapi ternyata jamiah lain mengatakan ini adalah bid'ah. Orang NU mengatakan ini hasanah, ternyata yang lain mengatakan ini dolalah. Hadisnya sama yang diambil. Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Maka lek panjenengan ngaos kali Pak Yai Thohir iku badhe dioncei. Dioncei niku bahasa Indonesiane napa Pak nggih?
Oh ya, dikupas, betul, dikupas. Mengatakan dikupas satu persatu. Idamata ari kalne wis modar. Sapa sing sedo ibnu Adama, anak cucunya Nabi Adam kula panjenengan. Ing koto amaka putus apa sing putus amaluhu, amal perbuatannya anak cucu Adam. Hadis ini idamata do adama ing koto amaluhu, bukan sawabuhu. Yang putus ini adalah perbuatannya, bukan pahalanya. Cuma sebagian di antara kita mengartikan amal itu adalah hasil perbuatan berupa pahala. Saya sering mengatakan, bila orang mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh, maka saya yakin orang mati tidak boleh disolati. Mengapa orang mati itu wajib disolati? Itu tanda orang mati sudah tidak bisa beramal, tapi orang yang masih hidup bisa beramal untuk orang yang sudah mati. Kalau laki-laki Allahumma gfirlahu, kalau perempuan tinggal dikati dhomirnya Allahumma gfir laha ila akhirih. Bila orang mati tidak boleh dikirim doa. Saya yakin tidak muncul doa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah lil mu'minina wal mu'minat, mukminin laki-laki dan mukminah perempuan, wal muslimina wal muslimat, muslimin laki-laki dan muslimah perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, di antara mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dengan kaidah doa ini, maka saya bisa mengambil kesimpulan orang mati memang sudah tidak bisa beramal, tapi orang hidup masih bisa beramal untuk orang yang sudah mati. Kata Rasul, para hadirin, dalam hadis lain dijelaskan, mal mayitu fi qabrihi illa gharihil mutaghawis. Tak seorang pun di alam kubur kecuali seperti orang yang sedang tenggelam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang yang sedang tenggelam, ekspresi kita pasti action, segera menolong orang yang sedang tenggelam. Tidak mungkin ada orang yang sedang tenggelam, wis tak tulungi lah, aku wis mari masak, lo keburu mati. Gambarannya orang di alam kubur juga seperti itu. Mal majitu fi qabrihi illa kataghril mutaghawis ya ta'diru da'wa, yang ta'diru da'watan, mereka nunggu kiriman doa min abin au umin au sodikillah, nunggu kiriman dari ayah, dari ibu, atau teman-teman dia yang baik. Dari hadis ini, para hadirin, bisa kita ambil kesimpulan orang mati memang sudah tidak bisa beramal, tapi orang hidup masih bisa beramal untuk orang yang sudah mati. Bila orang mati tidak boleh dikirim doa, saya yakin tidak ada yang namanya ibadah badal haji, badal umroh. Dalam satu riwayat, para hadirin, ada sahabat Rasul yang menyampaikan, ya Rasul, ibu saya dulu punya niatan untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya saja sampai akhir hayatnya
ibu saya belum sempat melaksanakan ibadah haji tapi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya menghajikan ibuku yang sudah wafat? Apa kata Rasul? Hajikanlah ibumu. Sampai sekarang pun kebetulan saya tahun 2023 kemarin menjadi pembimbing ibadah haji. Berangkat ada sebagian masyarakat yang telepon, bisakah Pak Yai tolong badalkan ibu saya. Sementara saya berhaji dalam rangka juga selain pembimbing ibadah menjadi badal bagi orang tua kandung saya sendiri, ayah. Artinya dengan dibolehkannya orang membadali haji untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu pertanda orang mati sudah tidak bisa beramal, tapi orang hidup masih bisa beramal untuk orang yang sudah mati. Kalau orang Jawa beda nyanyanya, wong mati ora obah, le obah ngedeni, le urip njalui. Kok sami kali panjenengan iki nek. Hanya saja kaedahnya para hadirin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Antara orang yang berdoa dengan yang didoakan harus sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa kiai tapi yang didoakan orang non muslim, atau yang berdoa itu pendeta yang didoakan orang muslim, ini doanya tidak akan pernah sampai. Hanya saja para hadirin, sekalipun saya sangat meyakini dengan sesungguh hati bahwa mendoakan orang tua yang sudah wafat itu akan sampai. Saya berpesan kepada panjenengan, jangan nunggu kiriman. Iya kalau dikirim. Kalau tidak dikirim, boleh kita meyakini itu, tapi beramallah sejak kita ini masih sehat. Ada orang di Sangatta yang tidak paham. Pak Ustadz, saya ingin mendoakan orang tua saya, tapi orang tua saya kok nggak mati-mati itu. Ini salah kaprah tapi salah. Ada sebagian masyarakat awam dikira mendoakan orang tua itu nunggu setelah mati. Doakanlah orang-orang tua itu sejak masih sehat hingga sampai nanti sudah wafat. Jangan mendoakan orang kita itu nunggu meninggal dunia. Nah, sekarang baru yang ketiga, memperingati hari kelahiran seseorang. Orang yang kita peringati hari kelahirannya sudah meninggal dunia, yang kita sebut dengan peringatan hari Maulid Nabi. Setiap tahun kita ini memperingati hari kelahiran Rasul. Saya ingin bertanya laki-laki di kuis ini, Bu, saya ingin bertanya ini, malam hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Rasulullah yang keberapa berdasarkan kalender Hijriah? 1446. Betul sekali, jawabannya ngawur. Pak, ada yang berani? Pinter Mas? Nah, coba kita tunggu sama-sama.
hari ini berdasarkan kalender Hijriah memasuki tahun 1446. Hanya saja kalender Hijriah itu tidak dihitung semenjak lahirnya Rasulullah, tapi kalender Hijriah itu dihitung sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Lalu timbul satu tanda tanya, kapan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Lagi-lagi kita hitung, Rasulullah itu dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul setelah sempurna umur 40 tahun. Mengapa mesti nunggu harus 40 tahun? Sementara Rasulullah sejak kecil al-amin, terpercaya, tidak pernah berdusta, al-ma'sum, terjaga, terpelihara, tidak pernah melakukan dosa. Tapi mengapa Allah nobatkan sebagai Nabi dan Rasul setelah sempurna umur 40 tahun? Ternyata kajian psikologi para hadirin, seseorang itu manakala umurnya sudah di atas 40 tahun mampu berpikir secara rasional dan tidak lagi emosional. Tapi manakala umurnya masih di bawah 40 tahun, kadang-kadang cenderung berpikir secara emosional dan belum mampu berpikir secara rasional. Maka sekalipun sejak kecil maksum, sejak kecil al-amin, Rasulullah dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul setelah sempurna umur 40 tahun. Lalu berjuang di Mekah al-Mukarramah, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Rasulullah berjuang di Mekah tidak mendapatkan dukungan yang maksimal selama 13 tahun lamanya. Maka kalau hari ini 1446 ditambah 40 ditambah 13 berapa Mas MC? Lah ngantuk rek. Tak dongakno ndang oleh bojo niki-niki. Amin Allahumma. Mas yang paling belakang 1446 ditambah 40 ditambah 13 berapa? 1499. Kok hafal? Sebelum naik tadi saya sudah pencet HP dulu. Ternyata bila dihitung peringatan hari kelahiran Rasul hari ini, usia Rasulullah sudah 1499 tahun. Tahun depan genap usia Rasulullah 1500 tahun atau 15 abad. Itu bila dihitung berdasarkan kalender Hijriyah. Hanya saja tahun ini kan ada 2. Ada tahun Hijriyah, ada tahun Miladiyah atau tahun Masehi. Bila dihitung dengan tahun Masehi, sekarang hari ulang tahun kelahiran Nabi yang keberapa? Mas yang pakai kopiah haji, iki lagi makan jajan mana iki? Ayo Mas yang tadi baca Quran ya, yang ganteng ini. Ayo kita hitung sama-sama. Hari ini berdasarkan kalender tahun Miladiyah tahun 2024. Rasulullah dilahirkan bertepatan dengan 571 Masehi. 2024 dikurangi 571 pinten Mas?
1453. Lah kok ngerti? Lagi-lagi saya sudah pencet kalkulator di bawah itu. Orang yang umurnya sudah hampir 15 abad kok tetap kita peringati hari kelahirannya. Ini mustahil kalau bukan hamba Allah yang sangat mulia. Allah sebelum menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan seluruh isinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mendapatkan julukan Nurun ala Nur, Nurun fauqa Nur. Hebatnya lagi, sepanjang sejarah peradaban dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, tak seorang pun yang namanya menggunakan asma Muhammad, kecuali hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau demikian, nama Muhammad itu pernah digunakan oleh Nabi Adam alaihi salam tatkala menikahi istrinya Siti Hawa alaihi salam. Alkisah para hadirin, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah taruh di dalam surga. Nabi Adam merasa sendirian. Nabi Adam toleh kanan nggak ada kawannya, toleh kiri nggak ada koncoknya. Lalu Allah mencabut tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Allah ciptakan pasangannya Siti Hawa. Maka dalam sebuah nyanyian kita sering mendengarkan, kau tercipta dari tulang rusukku. Maka sampai akhir zaman yang namanya laki-laki dengan perempuan tetap berbeda. Perempuan itu tulang rusuk yang sebelah kanan masih 9, yang kiri pun masih tetap 9. Tapi bapak-bapak yang kanan 9, yang kiri tinggal 8, karena dicabut satu diciptakan untuk pasangannya. Kalau jenengan nggak percaya, boleh itu diraba-raba bapaknya itu. Asal suami sendiri, jangan suami tetangga itu. Itu celuprak namanya itu kalau suami tetangga. Begitu Allah menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam melihat seorang wanita yang begitu cantik. Nabi Adam mendekat, lalu mendekat. Allah memberikan warning, ya Adam, la tamasuha illa bimahriha. Hei Adam, jangan kau sentuh Siti Hawa sebelum kau membayar mas kawinnya. Dilarang untuk menyentuh Siti Hawa sebelum membayar mas kawinnya. Adam bertanya, qala wa mamahruha ya Rabb, mahar apa yang harus satu tunaikan? Qala, Allah menjawab, sholli ala Muhammadin alfa maratin bila tanafasin. Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali dan tidak boleh mengambil nafas. Sebenarnya bila mas kawin ini diterapkan untuk masyarakat Tanjung Redup, jadi mas-mas Pagar Nusa, mas-mas Angsor, mas-mas Bangser, mas-mas grup sholawat ini yang mau nikah, mas kawinnya tidak perlu pakai seperangkat alat sholat, tidak perlu pakai uang tunai, cukup membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali dan tidak boleh mengambil nafas. Kira-kira apa yang terjadi? Podo klenger gak situ rabi sedek ini kepala. Sungguh makhluk yang sangat mulia, belum tercipta ke alam dunia. Mas kawin yang dilaksanakan oleh Nabi Adam dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang muncul di sekarang ini kan ada yang namanya jujuran. Jujuran itu berasal dari kata jujur.
Kalau calon laki-laki betul-betul mencintai calon istri, bukti kejujurannya dengan menyerahkan sesuatu. Tapi kadang-kadang budaya ini menjadi kelewat batas, terjadi tawar menawar. Sini minta 200 juta, yang sini nawar 100 juta. Lalu ini naik lagi 150, ini turun 175. Di sana tak ada, Pak. Orang nikah itu dulu 10 tahun yang lalu mas kawinnya sampai 300 juta rupiah. Baru seminggu mantan perempuannya itu puri, Pak. Puri itu apa bahasa Indonesianya ya? Kenapa, Pak? Kabur. Berot. Kok kayak wedhus saya berot iki. Ya, nusus dia itu. Pulang ke rumah orang tuanya. Apa kata orang tua laki-laki? Kalau begini caranya, 300 juta cuma seminggu, tolong kembalikan itu jujuran anakku yang 300 juta. Orang tua perempuan enteng menjawabnya, akan saya kembalikan jujuran anakmu yang 300 juta, tapi tolong kembalikan juga perawan anakku. Lembalik ini piye diki Mas Agus ngerti niki. Maka kata Rasul, mudahkanlah urusan pernikahan itu walau bi khotabi hadidin, sekalipun mas kawinnya cukup menggunakan cincin besi. Tapi para tenaga mekanik jangan lalu besok pergi ke perusahaan lalu bikin cincin besi banyak-banyak untuk modal nikah. Itu artinya mudahkanlah urusan pernikahan. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, laulaka ya Muhammad, walaulaka ya Muhammad, walaulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Andai bukan karena Muhammad, andai bukan karena Muhammad, dan andai bukan karena Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Ini dawuh pun Gusti Allah dalam hadis qudsi. Andai kata bukan karena Muhammad, Allah mengulang sampai 3 kali, ma khalaqtul aflaq. Saya tidak akan ciptakan langit, saya tidak akan ciptakan bumi, saya tidak akan ciptakan galaksi-galaksi. Artinya Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan galaksi-galaksi karena akan hadir Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata para hadirin bukan hanya nabinya yang mulia, kita juga termasuk golongan umat yang paling mulia dengan sebutan khairul ummah. Ternyata umat Muhammad juga Allah berikan keistimewaan-keistimewaan yang Allah tidak memberikan keistimewaan ini kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Contoh para hadirin, umat-umat Nabi yang terdahulu melakukan dosa di dunia, maka siksanya Allah timpakan di dunia. Tapi untuk umat Muhammad melakukan dosa di dunia, siksanya Allah tunda besok di yaumul akhirat. Itu pun bila tidak bertaubat. Yang kedua para hadirin, tadi sudah didawuhkan sama Kiai Thohir, umat Muhammad itu beramal satu, pahalanya Allah lipat gandakan. Sementara umat-umat yang terdahulu beramal satu, pahalanya hanya satu. Allah jelaskan di dalam Al-Quran,
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alimun. Perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah seperti orang yang menaburkan satu biji padi. Dari satu butir biji padi lalu tumbuh 7 pohon. Dari masing-masing pohon lalu tumbuh 100 butir biji padi. Maka 1 dikalikan 7 dikalikan 100, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Di akhir ayatnya Allah menjelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Mampukah Allah? Allah menjawab, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Umat-umat Nabi yang terdahulu beramal 1, pahalanya hanya 1. Umat Muhammad beramal 1, Allah lipat gandakan menjadi 2, menjadi 3, menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700, bahkan lebih dari itu bagi hamba yang Allah kehendaki. Lalu yang ketiga, para hadirin, kita hidup di akhir zaman, terhalang oleh 24.000 nabi. Kita hidup di akhir zaman, terhalang oleh 25 rasul yang wajib diketahui. Tapi besok manakala memasuki yaumul mizan wa yaumul hisab, umat-umat sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Sadi stop, tidak boleh ikut antrian sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai antrian untuk melaksanakan mizan dan hisab. Mudah-mudahan kita semua nanti yang kumpul pada malam hari ini akan dikumpulkan bersama-sama di tengah-tengah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Umat kita termasuk umat yang paling mulia. Nabi kita juga termasuk kategori nabi yang paling mulia. Nabi paling akhir, tapi julukannya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Lalu bagaimana sih gambaran Rasul? Secara fisik dulu. Rasulullah itu secara fisik itu terlalu tinggi juga tidak, terlalu pendek juga tidak, terlalu gemuk juga tidak, terlalu kurus juga tidak, tapi sedang-sedang saja. Warna kulitnya itu abyadun mubasyaratun bil khamri, putih kemerah-merahan. Maka tidak salah ibu-ibu manakala mau pergi ke kemanten itu pakai namanya blaston itu. Apa namanya? Blaston, indikasi merah-merah itu. Itu biar kelihatan putih kemerah-merahan. Iya, kalau dasarnya putih dikasih merah, maka putih kemerah-merahan. Tapi kalau hitam dikasih merah, maka hitam kemerah-merahan. Orang Jawa bilang bengep itu. Bengep niku bahasa Indonesia napa nggih? Bencut. Boten lek bencut. Bencut itu kan orang yang baru kejatuhan tiang ulin itu. Bidu itu orang kentut tahun itu bila bidu itu. Memar yang bar tinju tuh memar itu. Ya warna kayak buah anggur itu merah ke hitam. Rasulullah luar biasa. Janggutnya itu setebal tangan mengepal. Masya Allah. Saya tak kalah haji pertama tahun 99. Saya melihat orang-orang yang dari Iran, dari Irak itu.
cambangnya lalu dicukur rapi, lalu jenggotnya itu panjang, sudah pakai gamis putih, lalu pakai jubah yang warna kecoklat-coklatan kayak Raja Arab itu. Saya lihat ini menungso apa malaikat kok ganteng-ganteng mentoyo yo. Janggutnya nyatil. Saya itu kalau desa ngata rumangsanya saya itu ganteng. Tapi budi Saudi Arabia aku kok elek mentoyo yo. Tapi kembali, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan karena fisiknya yang ganteng, bukan karena kulitnya yang hitam, tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka damai saya. Lagi-lagi yang paling mulia itu bukan karena keturunannya, bukan karena habaibnya, bukan karena ba'alawinya, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nyuwun sewu, Rasulullah itu giginya yang paling depan itu agak renggang sedikit. Itu kalau tersenyum, air liurnya itu kelihatan mengkilat seperti mutiara. Beda dengan kita, giginya renggang, begitu tersenyum kelihatan warna kuning tuh. Tidak semua yang kuning adalah emas. Saya pernah diundang ceramah di Sangkulirang. Saya jamaah sholat subuh itu safnya di tengah-tengah. Kiri kanan saya itu orang sepuh-sepuh itu, orang tua-tua itu. Dan kedua-duanya memang sedangnya itu merokok. NO smoking katanya itu. Masya Allah, mungkin dia itu bangunnya agak kesiangan, adzan subuh baru bangun, jadi gak sempat gosok gigi. Saya itu sholat di tengah tuh pelepeken, Mbak. Pelepeken itu apa bahasa Indonesia? Ya pengap itu, Masya Allah. Saya sambil sholat sambil gak tahan itu. Maka kata Rasul, laula an asyuqa ala umati la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin. Laula an asyuqa ala umati, andai kata tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak, saya perintahkan untuk selalu melaksanakan gosok gigi fi kulli sholatin, setiap hendak melaksanakan ibadah sholat. Maka solusinya kan pakai kayu arok itu. Anak-anak santri itu tiba itu usruk, lalu dimasukkan saku. 3 bulan nggak pernah dicuci. Tapi kayu arok ini memang memiliki keutamaan. Biar nggak dicuci selama bertahun-tahun, dia aromanya tidak beraroma gigi. Jangan coba-coba jenengan nanti pakai kayu ulin itu. Oh, gue nelek pengep itu nanti itu. Ini gambaran secara fisik para hadirin. Nah, langsung ke bawah saja itu. Tumitnya Rasul itu trincing, Bu. Trincing itu apa bahasa Indonesianya ya? Trincing apa Mas? Trincing itu. Kok meling? Ya langsing lah begitu. Katek gak pecah-pecah, gak kaya tumitnya wong Tanjung Redep nih gitu. Oh, saya kebetulan itu pedagang toko bangunan di Sangatta itu. Sedangkan tuh kalau tumitnya retak-retak itu, banyak hebel di tempat satu itu, usruk-usruk itu nanti akan bersih sendiri itu. Rasulullah itu tumitnya luar biasa bersih. Ini secara fisik. Lalu yang kedua, Rasulullah itu dijelaskan di dalam Atril yang ke-17 kalau tidak salah itu.
Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyim min sholati wa taslim. Allahumma salli wa sallim babarik alaih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna khalqan secara fisik, wa khuluqan dan secara perilaku. Dan ternyata perilaku Rasulullah itu banyak ditiru oleh ulama-ulama Indonesia. Maka orang Indonesia itu santun, sopan. Apalagi yang levelnya sudah kiai, subhanallah, di Jawa itu. Kiai di Jawa dengan kiai di Kalimantan itu berbeda. Karena di Jawa itu orang disebut kiai, satu, syaratnya harus punya pondok pesantren. Sepinter apapun dia baca kitab, sehebat apapun dia berorasi, kalau belum punya pesantren dipanggil mubalik. Di Kalimantan itu tidak bisa diberikan ini kiai apa mubalik atau ustadz, itu dipukul rata. Sehingga kata teman saya di Kalimantan itu antara kiai dengan mubalik itu beda. Kiai itu kalau di Kalimantan syaratnya istrinya harus 4. Sementara ustadz itu istrinya 1, simpanannya 3. Ayo hadirin al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekali, kata anak saya, kalau lagi kumpul sama seluruh bangsa-bangsa di dunia, kebetulan anak saya ada 2 menantunya, 1 lagi kuliah di Al-Azhar di Kairo. Anak-anak Indonesia itu mendapatkan julukan ahsanan nasifil alam. Saya senengnya ndak karu-karuan. Anak-anak Indonesia mendapatkan julukan ahsanan nasifil alam. Manusia terindah di permukaan bumi adalah orang-orang Indonesia. Lagi-lagi saya bercerita dulu, pada saya berangkat haji tahun 2000, belum 2000, tahun 1999 itu, 2019, maaf ya, karena saya pulang tuh tanggal 1 Januari, disebut haji milenium zaman dulu itu. Saya sudah antri sejak awal menunggu sholat jamaah dengan soft yang tertata. Tiba-tiba ngelemburuk gede banget ibu-ibu langsung duduk pas di depan saya. Terus saya harus sujud di mana, harus rukuk di mana, nggak pakai permisi. Ngelemburuk itu apa bahasa Indonesia, Pak, ya? Apa, Mas? Deprok. Ya bolehlah begitulah kira-kira tuh. Ya Allah, tapi orang Indonesia kalau permisi menundukkan kepala. Akhlak Rasulullah ternyata diwarisi para ulama-ulama di Indonesia. Yang kedua, para hadirin, kita lihat dari sisi akhlak. Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu persis seperti Al-Quran yang berjalan. Ada satu cerita, para hadirin, habis sholat asar, Rasulullah itu duduk dengan para sahabat. Lalu di antara kumpulan sahabat itu ada salah satu, maaf, yang buang angin. Buang angin itu bahasa kasarnya apa ya? Kok ngentutan men sih, Mas? Kentut. Sehingga para sahabat itu kersah-kersuh. Kersah-kersuh itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya resah lah.
siapa ini yang kentut ini? Enggak sopan ini. Ini ya di depan Rasulullah, kata salah satu sahabat, tunggu nanti. Kalau datang waktu maghrib, siapa yang akan berwudu, pasti dia layak kentut. Rasulullah melihat itu. Sehingga Rasulullah belum batal, Rasul berdiri, wahai sahabat-sahabatku, saya belum batal. Tapi saya mau tajdidul wudu. Saya akan memperbaharui wuduku karena saya sudah lama. Sehingga karena Rasulullah itu memperbaharui wudunya, sahabat-sahabat yang lain yang belum batal pun ikut memperbaharui wudunya. Sehingga saking banyaknya para sahabat yang ikut berwudu, tidak diketahui siapa tadi yang buang angin di tengah-tengah sahabat dan Rasulullah. Saya pernah mengalami hal yang mirip. Saya pergi itu berempat di mobil. Aroma kentut luar biasa. Saya tanya, kamu ya mas? Enggak pak, demi Allah saya enggak. Kamu mas? Wallahi saya enggak. Kamu mas? Sumpah saya tidak. Kamu? Saya enggak kentut, cuma sudah keluar sedikit ini dalam celana itu tuh. Loh, ngawur saya ini. Rasulullah itu memiliki akhlak yang luar biasa. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah persis apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang ketiga ini diambil sedikit-sedikit ibadahnya. Jadi Rasulullah itu dijamin masuk surga, tapi ibadahnya sungguh luar biasa. Para sahabat bertanya, ya Rasul, engkau ini sudah dijamin masuk surga, tapi mengapa engkau masih rajin ibadah? Idealnya orang kalau sudah ada jaminan, dia akan merasa tenang, dia merasa nyantai. Beda dengan Rasul, dijamin masuk surga, semakin rajin beribadahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga, tapi mengapa engkau masih rajin ibadah? Jawab Rasul, karena saya dijamin masuk surga itulah saya semakin rajin ibadah. Rasulullah itu membaca istighfar itu per hari tidak pernah kurang dari 100 kali. Kita yang tidak dijamin masuk surga, berapa kali kita membaca istighfar di dalam sehari semalam? Di Kalimantan itu sedikit agak berbeda sekalipun hakikatnya sama. Kalau di Jawa, bainal adzan wal iqamah kan pada puji-pujian. Karena ad-dunga'u bainal adzan wal iqamah mustajabun. Ad-dunga'u mustajabun bainal adzan wal iqamah. Ad-dunga'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Intinya doa yang dikomandangkan di adzan dan iqamah pasti diijabah dan tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kiai di zaman dulu itu nunggu jamaahnya itu lama, karena ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang jualan, maka nunggu iqamat itu dipakai puji-pujian. Puji-pujiannya juga ada yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Di Kalimantan tidak dipakai pujian tapi langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin
lumayan biasanya 3 kali. Ulama-ulama di Jawa menaruh istighfarnya setelah sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lumayan sebelum sholat 3 kali, setelah sholat 3 kali. Maka 10 kali kali 5 waktu sholat, alhamdulillah sudah 50 kali bila kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Bila tidak berjamaah, diyakin tidak bisa membaca istighfar serapih itu. Lalu ada ibadah-ibadah lain yang wajib untuk Rasulullah tapi sunnah untuk umatnya. Salah satunya adalah sholat tahajud. Kata Rasul, afdalu sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Sholat yang paling bagus setelah sholat wajib adalah sholat malam alias tahajud. Gustalo dawuh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan dari sebagian malam, tidak harus sepanjang malam, namun seyogianya setiap malam. Ini saya ulangi sekali. Wa minal lali, dan dari sebagian malam, tidak harus sepanjang malam, namun seyogianya setiap malam. Fatahajjat bihi nafilatalak, bangunlah, tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagi kita semua. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Tatkala kita rajin qiyamul lail, tatkala kita rajin tahajud, Pak, insya Allah Allah akan memposisikan kita menjadi hamba Allah yang mulia. Mulia di dunia sekaligus mulia di akhirat. Amin Allahumma amin. Terakhir para hadirin, Rasulullah itu sosok yang luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah berjuang tidak sendirian. Didampingi oleh Abu Bakar, orang tua yang bijaksana, rangkap jabatannya double gardan. Satu sebagai sahabat, yang kedua sebagai mertua Nabi. Siapa mas anaknya Abu Bakar yang dinikahi oleh Rasulullah? Siti Aisyah. Jadi dari sekian banyak istri Rasulullah itu, satu-satunya yang dinikahi masih gadis itu hanya Siti Aisyah. Semuanya adalah janda-janda. Lalu yang kedua didampingi oleh Umar bin Khattab. Dari satu sisi sebagai sahabat, tapi dari sisi juga sebagai mertua Rasulullah. Bu, siapa anaknya Umar bin Khattab yang dinikahi oleh Rasulullah? Hafsah, itu anak-anak kecil pada bisa. Lalu yang ketiga didampingi oleh konglomerat Utsman bin Affan. Ini ternyata Rasulullah berdoa minta apa saja Allah kabulkan, tapi secara syariat itu tidak Allah berikan seperti itu. Secara syariat berjuang juga didampingi oleh konglomerat, oleh Utsman bin Affan. Maka saya sering mengatakan, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya seperti mau. Yang jawab matinya kenceng saya doakan. Mudah-mudahan umurnya panjang, amin Allahumma amin. Tak baleni, uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya seperti mau mati. Terakhir, sahabat Rasul yang masih muda, Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya sendiri. Itu artinya memberikan contoh kepada kita semua.
Sehebat apapun diri kita, berjuang tidak mungkin bisa sendirian. Coba mengadakan maulid Nabi seperti aja nih, berapa ratus orang yang dilibatkan. Sebagai penutup para hadirin, Rasulullah dalam satu sisi sebagai Nabi, dalam satu sisi sebagai Rasul, tapi beliau juga sebagai sang kepala negara. Karena ada kewajiban bagi orang muslim itu membayar zakat, dan orang non muslim wajib membayar pajak. Itu kalau zakat internal umat Islam, kalau pajak adalah untuk orang-orang non muslim. Sehingga kalau Rasulullah sebagai sang kepala negara, Rasulullah adalah politisi. Banyak di luar sana orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Ternyata saya 15 tahun sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Orang berpolitik itu seperti orang beragama. Orang beragama ada payung hukumnya Al-Quran. Orang berpolitik payung hukumnya undang-undang. Orang beragama payungnya Al-Hadis. Orang berpolitik payung hukumnya peraturan pemerintah. Orang beragama payung hukumnya ijma dan qiyas. Orang berpolitik ada yang namanya peraturan daerah. Bila tidak ada kebijakan politik, jalan perapatan 2 tidak bisa diseminisasi. Mengapa jalan perapatan 2 bisa diseminisasi? Ini hasil kebijakan politik. Dulu Tenggarong itu sangat luas, dimekarkan langsung menjadi 5 kabupaten, salah satunya Kabupaten Kutai Timur. Tanpa kebijakan politik, tidak mungkin muncul yang namanya Kabupaten Kutai Timur. Fungsi pemekaran itu dalam rangka mendekatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan percepatan pembangunan. Memahami Rasulullah jangan hanya sosok sebagai ulamanya ulama, kiainya kiai, ajengannya ajengan. Memang dalam satu sisi Rasulullah sebagai pemimpin spiritual keagamaan, namun dalam satu sisi Rasulullah adalah sang kepala negara. Tak kala kita ingin berjuang secara maksimal, berjuanglah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak nanti kita akan bareng-bareng dikumpulkan di tengah-tengah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahu yahdi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.